Beliau mengatakan nadimtu ala tad'i'i aktsari awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Aku menyesal telah banyak menghabiskan waktuku selain daripada menyelami kandungan makna Al-Quran. Aku menyesal telah banyak menghabiskan waktu untuk selain makna Al-Quran. Padahal kita tahu beliau sibuk dalam berdakwah, sibuk dalam menulis, sibuk dalam berkarya, sibuk dalam mengarang kitab-kitab yang sangat penuh dengan manfaat. Termasuk diantaranya adalah Majmu' al-Fatawa yang ada sekian jilid, yang mana halamannya ratusan ribu halaman, ya, ratusan ribu halaman. Tapi beliau tetap menyesal, kenapa aku tidak banyak waktu untuk menyelami kandungan makna Al-Quran. Kita ngarang kitab enggak, baca kitab juga enggak, apalagi berarti kita harus lebih menyesal karena banyak waktu yang kita sia-siakan, tidak kita manfaatkan untuk Al-Quranul Karim. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan surat Ali Imran di ayat yang ke-10. Sebelumnya kita melewatkan pembahasan tentang nama surat Ali Imran. Ya, nama surat Ali Imran ini barangkali di awal saya lupa menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Ali Imran. Karena sebagian kita mungkin berpendapat atau meyakini bahwasanya Imran itu bapaknya siapa? Nabi siapa yang bapaknya Imran? Nabi? Bapaknya Nabi Musa siapa? Bapaknya Nabi Musa siapa? Nggak ada yang tahu. Baik ya. Jadi bapaknya Nabi Musa alaihissalam itu namanya juga Imran. Ya, Musa bin Imran. Namun yang dimaksud dengan Alu Imran, keluarga Imran yang ada di dalam surat Ali Imran, maksudnya adalah bapaknya Maryam alaihissalam. Jadi Maryam punya bapak namanya Imran, dan Maryam melahirkan anak namanya Isa, ya. Maka disebut dengan Alu Imran, keluarga Imran. Bapaknya bukan seorang nabi, tapi orang yang soleh, orang yang terkenal dengan kesolehannya, dengan keteguhannya dalam agama. Demikian pula dengan anaknya, yaitu Maryam alaihissalam. Kemudian pula dengan cucunya, yaitu siapa? Isa alaihissalam. Maka nama surat ini dinamakan Ali Imran untuk menjadi teladan keluarga Islami, keluarga yang penuh dengan nilai-nilai syariat Islam, yang mana insya Allah nanti akan kita bahas dalam pembahasan tentang bagaimana Maryam alaihissalam beliau bernadar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi bernadar agar bagaimana anak yang dikandungnya itu benar-benar hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh teladan yang sangat baik untuk dijadikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Baik. Jadi yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarganya Imran, yaitu bapaknya Maryam alaihissalam, ibundanya Isa alaihissalam. Baik, kita masuk pembahasan surat Ali Imran ayat yang ke-10. Ya, mungkin hari ini hanya 2 ayat saja yang kita akan bahas, karena ini hanya satu tema kajian kita dalam 2 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan firman Allah, Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar.
Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kazzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir, la tughni anhum amwaluhum, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula berguna bagi mereka anak-anak mereka. Dan bagaimana, lihat, Allah menegaskan minallahi syai'a, sedikit pun gak akan berguna di hadapan Allah. Makanya kita beruntung ikhwani fiddin dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, karunia yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada kita adalah apa? Iman. Allah jauhkan kita daripada kekufuran. Itu nikmat yang paling besar. Ada seorang ibu bertanya, Ustaz, saya seorang mu'alaf, bolehkah saya mendoakan ampunan untuk orang tua saya yang mati dalam keadaan kafir? Ya, maka saya sebagai dai seorang muslim dalam hal ini tidak bisa mujamalah, tidak bisa basa-basi. Al-Quran telah jelas, tegas, dan terang-terangan melarang kita mendoakan ampunan, mendoakan rahmat bagi orang-orang yang mati dalam keadaan apa? Kafir. Tegas Al-Quran. Ya, di dalam surat At-Taubah itu Allah katakan, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi Nabi, tidak pantas pula bagi orang-orang beriman, mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik kepada Allah. Walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah kerabat-kerabat mereka sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka-mereka yang didoakan adalah orang-orang yang dipastikan masuk ke dalam neraka jahim. Maksudnya adalah orang-orang yang jelas mati dalam keadaan apa? Kafir. Nggak boleh didoakan. Maka tentunya sedih ya bagi seorang anak yang orang tuanya Allah takdirkan mati dalam keadaan kafir. Tapi mau bagaimana lagi? Allah sudah takdirkan hal tersebut. Sebagaimana hal ini kesedihan juga menimpa Nabi SAW, yang mana pamannya orang yang paling bela pada Nabi SAW. Bahkan ketika beliau jadi Nabi, orang kafir yang sangat bela kepada ponakannya adalah pamannya, Abu Thalib. Tetapi Allah takdirkan sedekat apapun kekerabatannya, sehebat apapun pembelaannya kepada Nabi, kalau mati kafir maka la salam wala kalam, maka tidak ada basa-basi, tidak ada negosiasi, maka dia termasuk orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Sekalipun Nabi berdoa meminta kepada Allah, maka Allah larang Nabi SAW mendoakan pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Baik, jamaah zanillahu wa iyyakum ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nah, baik, kata kafir ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah itu diambil dari kata apa? Kafara, yang artinya satara, dan ghatta yang artinya tertutup atau menutup. Kenapa orang kafir dinamakan kafir? Karena dia menutup diri dari kebenaran. Ya, karena dia menutup diri dari kebenaran. Karena dia tertutup dari yang al-haq. Maka itu dinamakan dengan kafir. Jadi sebetulnya kalau kita definisikan orang kafir dipanggil kafir, itu nggak usah tersinggung gitu. Orang yang menutup diri dari kebenaran. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Maksudnya di sini kebenaran adalah kebenaran agama Islam. Ya, sebagaimana halnya mereka mengatakan kepada orang-orang selain mereka, ya, dari kaum Nasrani misalnya, mengatakan kepada kita apa? Domba-domba yang tersesat, kan begitu. Antum dikatakan domba, sesat lagi. Nah, kita harusnya lebih tersinggung. Kalau mau tersinggung, kita lebih tersinggung. Mereka bahasanya halus kafir, orang yang menutup diri atau tertutup dari
kebenaran. Baik. Nah, yang dimaksud innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, para ikhwan dan akhwat azani Allahu yakum, yaitu mereka yang kafir terhadap apa yang diwajibkan atas mereka untuk diimani. Perhatikan ya. Orang yang kafir maksudnya adalah orang yang mengkufuri hal-hal yang mereka sebenarnya diwajibkan untuk mengimaninya. Apapun itu, baik beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabinya, kepada para malaikatnya, kepada hari akhir, kepada takdir, itu semuanya utamanya rukun iman wajib diimani. Rukun iman wajib diimani. Tapi mereka kafir, padahal wajib mereka mengimani itu semuanya. Dan ini kaidah para jamaah azanillahu yakum. Dari ayat ini tulis kaidah yang penting, bahwasanya iman itu tidak bisa terbagi-bagi. Iman itu tidak bisa terbagi-bagi. Maksudnya apa? Satu paket yang harus diimani keseluruhannya tidak bisa dibagi-bagi sebagian saja, nggak bisa. Al-imanu la yataba'ad. Iman itu tidak bisa dibagi-bagi, nggak bisa. Dipecah-pecah, nggak bisa. Namanya iman, maka sudah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Itu maksudnya, tidak bisa dibagi-bagi atau tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang beriman misalnya dengan rukun iman yang pertama, tapi tidak beriman dengan rukun iman yang kedua, dikatakan beriman atau tidak? Tidak. Ada orang beriman dengan rukun iman yang 5, tapi iman yang terakhir tidak diimani. Beriman atau tidak? Dari kaidah ini kita meyakini bahwasanya orang yang beriman, maka semua rukun iman wajib terpenuhi dalam dirinya. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, pada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan maaf ikhwan, para akhwat azani Allahu yakum, ada orang yang mungkin 5 ini diimani sama dia, tapi dia mendustakan takdir. Hati-hati. Tapi dia mendustakan takdir. Dan ini bisa menjerumuskan orang tersebut kepada kekufuran. Bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Maka dipelajari, semua rukun iman itu dipelajari, agar bagaimana kokoh iman kita di atas rukun-rukun yang telah disebutkan Nabi SAW. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, walaupun kafir dengan salah satu daripada rukun yang 6 tersebut, maka dia kafir. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa. Nah, ini dalilnya para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat yang ke-150. Sampai ayat yang ke-151. Mereka berkata, lihat perkataan orang kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Mereka berkata, kata Allah, kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian. Jadi kami beriman kepada sebagian tapi kami ingkar kepada sebagiannya. Dan Allah tegaskan di ayat yang ke-151, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka benar-benar adalah orang-orang yang kafir. Artinya apa? Artinya iman tidak bisa dipisahkan. Demikian pula surat Al-Baqarah 85. Surat Al-Baqarah 85. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian mengkufuri sebagian lainnya? Nggak bisa, Pak.
Jadi tidak bisa mengkufuri, mengimani sebagian Quran, tapi ada sebagian lain yang diimani. Ada yang diimani, ada yang dikufuri, nggak bisa. Maka sering disampaikan oleh para ulama, tidak percaya kepada satu ayat Al-Quran sama seperti tidak percaya kepada seluruh isi Al-Quran. Kufur kepada satu ayat Al-Quran maka sama seperti mengkufuri semua isi Al-Quranul Karim. Ya, kenapa? Karena semuanya kalamullah, sama, satu derajat. Maka tidak bisa diimani sebagiannya, dikufuri sebagiannya. Sebagaimana rukun iman demikian, tidak bisa diimani sebagiannya, dikufuri sebagian lainnya. Tidak bisa. Baik, kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Kufur terbagi menjadi 4. Kufur terbagi menjadi 4. Yang pertama, kufur ingkar. Kufur ingkar. Yaitu apa? Mengingkari. Mengingkari keimanan. Ya. Kemudian tidak mempercayai adanya Allah, tidak mempercayai atau mengingkari ketuhanan Allah. Itu kufur ingkar namanya. Baik, kemudian kufur juhud. Ya, sebetulnya hampir sama definisinya, tapi kufur juhud itu dia meyakini dengan hatinya, tapi tidak meyakini dengan lisannya. Paham maksudnya? Jadi hati kecilnya mengimani, tapi lisannya tidak mau mengucapkan. Sebagaimana kondisi ini, kondisi siapa? Orang-orang siapa? Yahudi, yang mereka tahu kenabian Muhammad SAW. Mereka kenal Muhammad SAW sebagaimana kenalnya mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Hatinya tahu, iya ini Nabi, saya tahu. Tapi lisannya nggak mau mengakui. Bisa jadi karena hasad, ya, kufaron hasada, kan gitu kata Allah. Karena dia hasad, karena dia gengsi, atau alasan-alasan lainnya, maka tetap kufur. Ya, ini masuk dalam jenis kufur. Kemudian kufur mu'anadah, inad. Kufur mu'anadah. Nah, ini sebaliknya. Sebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi apa? Meyakini dengan hati tapi mengingkari dengan lisan. Kalau sekarang apa? Meyakini dengan lisan tapi mengingkari dengan hati. Sama saja, ya. Dan yang terakhir kufur nifak. Ya, mudah-mudahan gak ketukar. Yang terakhir kufur nifak. Kufur nifak atau munafik. Munafik itu orangnya. Kalau perbuatannya perbuatan nifak. Kayak musyrik, perbuatannya syirik. Kafir, perbuatannya kufur. Munafik, maka perbuatannya nifak. Kalau nifak bagaimana? Nifak yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, ya, atau menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi mereka bersyahadat, mereka bahkan sholat,
mereka berhaji, mereka ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata batinnya kufur. Dan tentu kalau kita katakan tentang orang beriman pun demikian sama. Nah, tapi nanti di hadapan Allah, orang-orang beriman hartanya bisa bermanfaat, tergantung dimanfaatkan untuk apa, digunakan untuk apa. Tapi orang kafir yang mana mereka mati dalam keadaan kafir, sedikit pun tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Asyukhair. Sahabat Abdullah bin Asyukhair, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin, jadi agar kita, mohon maaf ikhwan, kalau kita haus harta, haus kaya, gak masalah. Kalau niat kita agar harta dan kekayaan yang saya miliki bisa bermanfaat untuk akhirat dan agama saya, silahkan berharap dunia kalau itu menjadi jembatan untuk menuju akhiratnya. Tapi kalau dunia dicari demi dunia, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Yang dia dapatkan hanyalah capek, letih, lelah. Dia mengejar dunia, tapi tidak ada kebahagiaan hati yang dia rasakan. Tidak ada ketentraman jiwa yang dia dapatkan. Tidak ada. Kenapa? Karena tujuannya sudah salah. Orang kalau tujuannya salah, maka dia capek, lelah dia. Dan tidak akan terbayar, Pak. Tidak akan terbayar sedikit pun. Beliau berkata, Abdullah bin Asyukhair berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Artinya apa? Telah melalaikan kalian bermegah-megahan, telah melalaikan kalian saling menumpuk-numpuk harta, telah melalaikan kalian bermewah-mewahan. Itu at-takatsur artinya. Atau juga at-tafakhur bi kathratil amwal wal aulad. Disebutkan dalam tafsiran lain, telah melalaikan kalian saling berbangga-bangga, saling menyombongkan diri dengan banyak anak dan harta. Alhaakumut takatsur. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam di sini berarti umum. Bapak Ibu sekalian, anak Adam di sini umum. Siapapun dia anak Adam, dia berkata mali mali, hartaku hartaku. Pernah kita mengucapkan itu? Jelas, ini handphoneku, ini mobilku, ini rumahku, kan begitu. Ini barangku, ini emasku, ini perakku. Intinya itu, harta kan apapun jenis yang dia miliki itu harta. Mali mali, kata anak Adam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Dan tidaklah wahai anak Adam bagian dari hartamu kecuali apa yang kamu makan kemudian lenyap. Cuma 3. Silakan dicatat, silakan diingat baik-baik. Tidaklah wahai anak Adam dari bagian hartamu kecuali apa yang kamu makan kemudian lenyap. Makan, Pak, cuma enak di lidah sudah. Nyampe sini sama aja, Pak. Ya. Tidaklah wahai anak Adam dari bagian hartamu kecuali apa yang kamu makan kemudian lenyap. Aw labista fa ablaita, atau apa yang kamu kenakan, yang kamu pakai lalu usang. Lihat pakaian SD kita, pakaian SMP kita masih kita pakai. Ada mungkin yang awet, yang jarang dipakai, tapi secara umum apa yang dipakai usang, kita ganti lagi. Dan terakhir, ini yang manfaat. Au tasaddaqta fa amdaita. Ini yang bermanfaat. Atau apa yang kamu sedekahkan, maka itulah yang menjadi tabungan di akhiratmu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu sekalian, Allah jauhkan dari sifat kikir. Allah jadikan kita orang-orang yang ahli sedekah. Allah jadikan kita
orang-orang yang senantiasa bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak masalah kita ingin dengan dunia kita, tidak masalah. Yang penting tidak melalaikan akhirat kita. Yang penting jangan sampai merubah tujuan hidup kita, yaitu untuk Allah, untuk akhirat, untuk agama ini. Dunia hanya dijadikan jisr, jembatan. Namanya jembatan dilewati untuk mencapai tujuan. Nah, itu dunia. Lewat saja dan ingin sampai kepada tujuan. Gak mungkin orang naik jembatan diam di atas jembatan, gak nyampe tujuannya. Nah, itu dunia. Dunia hanya dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sering, saya yakin semua kita sering terpukau, terpesona dengan dunia yang Allah limpahkan kepada sebagian kita. Apalagi kepada orang yang jauh di atas kita, pasti Pak. Sekalipun secukup apapun harta kita, pasti masih haus itu. Betul atau tidak? Sepakat ya, muttafaqun alaih ya. Masalah harta muttafaqun alaih, disepakati. Semua kita pasti pengen. Tapi kita harus menyelam kembali ke dalam hati, dan sangat dalam kita menyelamnya. Benarkah sikap demikian? Apakah itu yang diajarkan Islam? Apakah itu yang disarankan Nabi SAW? Antum tahu salah satu hadis Nabi SAW dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak disebutkan sahabatnya. Ata rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Kemudian apa yang dikatakan beliau? Apa yang dikatakan dia? Dia berkata kepada Nabi SAW, dullani ala amalin idza amiltuhu yuhibbani Allah wa yuhibbu nian nas. Kalau aku mengamalkan amalan tersebut, wahai Nabi, tunjukkan kalau aku mengamalkan amalan tersebut, maka Allah mencintai saya dan manusia mencintai saya. Maka apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Jadi salah satu kiat agar kita dicintai Allah adalah zuhud terhadap kehidupan dunia. Zuhud bukan kusut. Zuhud bukan berarti nggak punya kemewahan, bukan. Kita tahu Nabi yang paling kaya siapa? Sulaiman alaihi salam. Sekalipun kekayaannya, kerajaannya terbentang, hartanya melimpah, tapi beliau seorang nabi yang zuhud. Jadi orang zuhud, orang yang bukan berarti orang yang nggak punya dunia, bukan. Tapi orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menjadikan dunia tersebut, ya, dijadikan dunia tersebut sebagai jembatan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang selama ini salah kaprah, salah niat, salah tujuan, salah harapan, luruskan harapan kita, luruskan niat kita, luruskan tujuan kita. Jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu, dan penyesalan itu akan dirasakan oleh orang-orang terpedaya dan orang-orang tertipu. Cepat ataupun lambat akan dirasakan. Dan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Baik, jadi Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ini, beliau mengatakan apa? Au tasaddaqta fa amdaita, atau apa yang kamu sedekahkan, maka itulah yang menjadi tabungan di akhiratmu. Ya. Baik itu sedekah untuk diri sendiri, sedekah untuk keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka inilah orang yang beriman. Apa yang dia sedekahkan, apa yang dia keluarkan dari hartanya akan bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua tahu, para ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum ajma'in, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun di ayat yang kedua terakhir, Al-Munafiqun. Sampai-sampai dikhususkan di ayat tersebut, orang yang mati ingin dikembalikan ke dunia untuk bisa apa? Untuk bisa apa? Sedekah. Ya, ini
Ini menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya pahala sedekah. Sampai-sampai dia ingin hidup kembali di dunia dan dia bisa mengamalkan amalan yang namanya sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kemudian apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa-apa yang kami anugerahkan kepada kalian, atau sebagian yang kami anugerahkan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dan kemudian dia akan berkata, seandainya engkau akhirkan, engkau tunda sedikit saja ajalku ini, maka apa yang dia katakan? La asaddaqanna wa akum minas salihin, maka niscaya aku ingin bersedekah, benar-benar ingin bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Niat dikhususkan di sana ayatnya. Ya Allah, tolong berikan saja waktu sesaat agar aku bisa bersedekah. Mundur sedikit ajalku ini, mundurkan sedikit agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan agar aku tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh. Walaupun secara umum di dalam ayat lain disebutkan, intinya manusia berharap dikembalikan ke dunia untuk menambah amal soleh, dan itu sifatnya bukan sedekah saja, bisa jadi sujud, ya, salat, bacaan Al-Quran, hafal Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan lain sebagainya. Intinya mereka ingin kembali ke dunia untuk bisa menambah amal soleh yang membuat mereka semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik, jamaah azanillah wa iyyakum ajmain. Jadi perhatikan tentang perkara ini agar kita tidak terpedaya kembali, tidak tertipu lagi, dan kalaupun Allah titipkan kelapangan kepada kita, semoga tujuannya tetap diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang mampu meluruskan hati, gak ada yang mampu membenarkan urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap, dan kita hanya bisa berusaha, dan kita bisa jujur dalam usaha kita. Barang siapa yang berharap, barang siapa yang jujur dalam usahanya, maka Allah yang akan bantu. Tetapi kalau dia tidak berharap kepada Allah, kalau dia tidak berusaha dengan jujur, maka Allah tidak akan berikan bantuan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut di ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menggapai keridhaan kami, maka sungguh kami yang akan tunjukkan jalannya. Jadi tugas kita apa? Berjuang. Allah yang tunjukkan jalannya. Tugas kita berusaha, Allah yang memberikan jalannya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di penghujung ayat surat Ali Imran ayat yang ke-10, wa ulaika hum waqudun nar. Lihat, selain daripada mereka tidak mendapatkan manfaat dari harta dan anak-anak yang mereka miliki, kemudian Allah mengatakan wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena bahan bakar neraka itu adalah apa? Manusia dan bebatuan. Ya, di antaranya adalah manusia yang kafir dijadikan bahan bakar neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak akan pernah terlepas dari neraka dijadikan bahan bakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan an-nar, kata Syekh Utsaimin, an-nar ismun min asma'i jahannam. Jadi an-nar itu kan kalau terjemahan kita bisa api artinya. Tapi kalau an-nar itu bisa diterjemahkan neraka. Nah, maka an-nar itu salah satu nama daripada nama jahannam.
An-nar adalah salah satu nama daripada nama-nama Jahannam, salah satu nama neraka. Ya. Baik, sebagai penutup, Nabi SAW mengatakan, innama fuddilat ala narikum hadhihi bitis'atin wa sittina juz'an. Sesungguhnya api neraka itu dilipat gandakan panasnya atas api yang ada di sekitar kalian berapa kali? 69 kali. 69 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Jadi lebih panas 70 kali lipat dibandingkan api yang ada di dunia. Dan ingat, bukan korek api, tapi api yang paling panas di dunia. Ya. Yang paling panasnya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat atau 69 kali lipat. A'adzanallah wa iyyakum minan nar wa min adzabil qabr. Semoga Allah lindungi saya, lindungi kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana semoga Allah melindungi keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya, satu ayat lagi di ayat yang ke-11 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita lanjutkan sedikit lagi tentang kajian tadabbur Al-Quran di surat Ali Imran dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Baik, sedikit meluruskan tentang pembagian kufur yang 4 tadi. Ya, ada sedikit kekurangan yang saya kurang sampaikan tadi. Jadi kufur tadi terbagi menjadi 4 ya. Kufur ingkar itu yang pertama. Kufur juhud, di mana kufur juhud yaitu mengakui dengan hatinya tapi tidak mengakui dengan lisannya. Mengakui dengan hatinya tapi tidak mau mengakui dengan lisannya, ya seperti kebanyakan orang-orang Yahudi. Kemudian kufur mu'anadah. Mu'anadah artinya mengakui dengan hati, kemudian mengakui dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, tapi enggan untuk menerima. Jadi hati lisannya mengakui tapi nggak mau menerima. Makanya hati-hati orang yang dia meyakini kewajiban sholat, ya, kemudian dia katakan ya sholat wajib, hatinya meyakini, lisannya juga menetapkan, tapi dia tidak berbuat, nggak mengerjakan. Itu sebagian ulama tegas kufur mereka. Ini tidak bisa kita salahkan. Sebagian ulama tegas, mereka tetap kufur, keluar dari Islam. Nah, tapi kalau saya pribadi ya belum berani ya sampai kemudian memvonis personal itu kufur, ya tidak berani. Walaupun pada kenyataannya memang orang yang nggak sholat ya akhirnya juga dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, kemudian diurusi jenazahnya dengan cara jenazah kaum muslimin, walaupun dia nggak sholat gitu ya. Atau misalnya dia barangkali sholatnya setahun sekali, sholat id saja. Ada sebagian yang begitu. Tapi ini kewaspadaan, kehati-hatian. Bisa jadi orang itu dia meyakini dengan hatinya, mengakui dengan lisannya, tapi enggan untuk menerima. Dan terakhir kufur nifak ya tadi. Kufur nifak yaitu mengkufuri dengan hatinya dan menetapkan dengan lisannya. Jadi hatinya kafir, tampilannya Islam. Itu kufur ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat yang ke-11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim." Keadaan mereka, siapa maksudnya mereka? Orang-orang kafir.
Keadaan orang-orang kafir seperti keadaan ali Fir'aun. Nah, ini penerjemah bagus nih. Coba diterjemahkan antum, diterjemahkan apa itu? Keadaan mereka seperti apa? Pengikut. Nah, ini Pak. Jadi kata alu itu nggak mesti artinya selalu keluarga. Catat baik-baik. Kata alu kan tadi kan alu Imron ya. Ali Imron itu kan keluarga Imron. Bapaknya Imron, anaknya Maryam, anaknya Isa, keluarga Imron. Demikian pula dengan alu Muhammad misalnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Dan banyak di marga-marga orang Arab itu di akhirnya dikatakan alu fulan. Nah, keluarga fulan karena keturunan dari si fulan tersebut. Nah, tetapi kata alu dalam bahasa Arab nggak mesti selalu artinya keluarga. Nah, sama seperti ini, alu Fir'aun artinya adalah pengikut Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan demikian pula ketika kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga atau pengikut. Wa ala ali Muhammad, kan ada ahlu bait ya, ahlu bait. Kepada keluarga Muhammad atau kepada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang bisa jawab? Ada hadiah. Jawab aja, nggak apa-apa. Benar dapat hadiah, salah nggak dihukum. Tenang aja. Coba-coba aja. Keluarga atau pengikut? Siapa yang ngacung-ngacung dulu? Keluarga. Kenapa keluarga? Jadi sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya saja. Iya. Ada jawaban lain? Coba sebentar Pak ya. Kita cari jawaban lain Pak. Ada jawaban lain? Coba-coba aja. Pengikutnya. Kenapa? Alasannya apa? Tebak-tebakan berhadiah gitu ya. Karena pengikutnya juga berhak mendapatkan sholawat, bukan sekedar terbatas kepada keluarganya, begitu. Baik, ya lebih masuk. Apa-apa ya? Fadhal. Ada parfum ya. Fadhal. Ikutin dari guru saya ya. Fadhal, kalau kasihkan. Iya, buat antum. Akmal, fadhal ambilin. Baik, afwan. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alu Muhammad artinya adalah atba'uhu, pengikutnya Pak. Dan pengikut itu lebih umum, baik dari kalangan keluarganya atau selain keluarganya. Paham Pak ya? Baik keluarganya yang mengikuti syariat Muhammad SAW mendapatkan salawat, ataupun pengikutnya dari luar keluarganya Nabi itu pun dapat mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dibatasi kepada keluarganya, bisa jadi keluarganya pun nggak dapat salawat. Seperti siapa? Seperti paman-paman yang kafir Pak. Kan keluarganya Nabi itu Pak. Abu Thalib, siapa lagi? Abu Lahab. Itu paman-paman Nabi. Tapi karena tidak beriman, maka tidak sampai salawatnya kepada mereka yang tidak beriman. Nah, pengikutnya sekalipun bukan keluarga Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, teguh di atas sunnah-sunnah beliau, maka mereka mendapatkan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan kepada para pengikut Muhammad. Nah, maka kita lihat, bayangkan kalau kita benar-benar teguh di atas sunnah Nabi,
berapa banyak, berapa ribu, berapa juta orang mendoakan dan doanya sampai kepada kita. Kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagus juga doanya itu dalam tasyahud itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-shalihin. Kalau kita termasuk orang yang soleh, berapa banyak orang mendoakan kita? Kalau kita termasuk orang yang soleh. Tapi kalau nggak termasuk orang soleh, nah ini yang jadi pertanyaan. Masuk nggak kita dalam doa itu? Ya Allah berikan keselamatan kepada kita dan kepada hamba-hamba yang soleh. Begitu. Nah, jadi demikian pula dengan dalam ayat ini. Ya. Kadabi ali Fir'aun. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, karena ada kaum-kaum sebelum Fir'aun, ya seperti kaumnya Nuh, itu sebelum Fir'aun. Nabi Nuh alaihissalam datang sebelum Nabi Musa. Jadi banyak kaum-kaum yang ada sebelum kaumnya Fir'aun. Apa kata Allah? Kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka dihukum oleh Allah karena sebab dosa-dosa mereka. Allah siksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Allahu syadidul iqab. Allah sangat berat hukumannya. Nah, jamaah azani Allahu yakum, dalam kalimat kadzabu bi ayatina ini dua maknanya. Ayat kami maksudnya dua. Yang pertama ayat syar'iyah, kalamullah. Ya, jadi ayat yang ada di dalam kitab Allah itu ayat. Ayat yang dibaca. Ada ayat yang sifatnya makhluk, yang bentuknya makhluk, yaitu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Langit, hujan, bumi, matahari, bulan, itu ayat-ayat Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat itu ada dua. Ada ayat yang dibaca di dalam Al-Quran, di dalam Injil, dalam Taurat. Itu ayat-ayat Allah, ya, yang masih murni tentunya. Dan ada ayat-ayat yang ada di alam semesta. Nah, maka siapa saja yang mendustakan ayat-ayat kami, itu kata Allah, fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa karena sebab dosa-dosa mereka. Tapi kebanyakan manusia kufurnya kepada ayat yang mana? Ayat yang dibaca atau ayat dalam penciptaan? Kebanyakan mana? Yang banyak diingkari, yang dikufuri, ayat dalam Al-Quran atau ayat yang ada di alam semesta? Ayat dalam Al-Quran, Pak. Karena bahkan orang kafir tahu yang menciptakan langit siapa, tahu yang menciptakan bumi siapa, tahu yang menurunkan hujan siapa, tahu yang bahkan yang ngasih rizki tahu siapa. Itu orang kafir, Pak. Makanya na'udzubillah min dzalik, ada orang beriman, Pak, ada orang beriman takut sama rizki, Pak. Padahal orang kafir saja yakin yang ngasih rizki siapa? Allah. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Antum nggak percaya? Ya. Man yarzuqukum minas sama. Lihat, ini orang kafir, Pak. Bayangkan, Pak. Surat Yunus ayat 31. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kekhawatiran masalah duniawi ini. Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ya, saya persingkat. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang kafir, siapa yang ngasih rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Itu di ujung ayat. Baterainya habis. Surat Yunus ayat ke-31. Ini aja speaker aja. Mic aja nih. Ya. Di ayat yang ke-31, katakan siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Ya, intinya lihat di akhir ayat, fasayaqulunallah. Orang kafir bilang apa? Yang ngasih rizki dari langit dan bumi siapa?
Allah, itu orang kafir. Ada orang Islam, ya Allah susah, ya Allah begini. Dia bilang ya Allah masih yakin ya. Maksudnya dia mengeluh, dia takut, dia khawatir. Padahal orang kafir aja yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Makanya banyak para masyayikh, antum sujud sama Allah, antum ruku sama Allah, antum menyebut nama Allah, masa antum khawatir masalah rezeki? Mereka yang menyembah selain Allah, mereka yang durhaka sama Allah, mereka aja yakin masalah rezeki. Bagaimana kita khawatir sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita yang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Tadi sampai mana? Surat Ali Imran ayat 11 ya. Kadzabu bi ayatina fa akhadahumullah bi dzunubihim. Tadi saya bahas apa sampai ke ayat itu? Hah? Allah menyiksa mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Oh, ini masalah kebanyakan orang kufurnya kepada apa? Ayat yang ada dalam Al-Quran. Kebanyakan orang-orang kafir itu tidak berimannya kepada ayat-ayat Quran. Adapun ayat-ayat yang ada di alam semesta, ya, yang ada di dalam penciptaan Allah, maka mereka kebanyakan tidak kafir, tidak kufur. Baik, ini sedikit menyinggung tentang pengikut Fir'aun ya, dan kita sudah insyaallah sudah ma'ruf tentang kisah Fir'aun yang kemudian pada akhirnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan jasadnya agar dijadikan apa? Pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Sengaja Allah abadikan itu jasadnya. Ya, sengaja. Ruhnya tidak diabadikan, jasadnya saja, agar orang-orang yang datang setelahnya mengambil pelajaran bagaimana kekuasaan, harta, jabatan, pasukan, rakyat, semua yang tunduk kepadanya setelah kematian sudah. Setelah Allah binasakan, setelah Allah hinakan, maka semua tidak lagi bermanfaat untuknya. Baik, jemaah zanillahu yakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita sampaikan, banyak menyebutkan tentang kisah Fir'aun itu di dalam Al-Qur'an. Untuk apa tujuannya? Khususnya kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Itu. Ya, khususnya untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah agar mereka mengambil pelajaran. Nih, para pengikut Nabi Musa yang mengaku pengikut Nabi Musa, kaum Yahudi. Maka ambil pelajaran. Siapa-siapa mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, Al-Quran yang dibacakan, Al-Quran yang disampaikan oleh nabinya, kemudian didustakan, lihat kondisinya Fir'aun, begitu. Ya, jadi ini demi mendakwahi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Wa min ajlil ansar, dan juga untuk orang-orang Ansar, Pak. Untuk orang-orang Ansar yang mengambil ilmu kepada orang Yahudi. Jadi orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah, yang mereka banyak bertalaki mengambil ilmu yang sangat banyak dari ilmunya orang-orang Yahudi. Baik, kemudian Allah mengatakan fa akhadahumullahu bidzunubihim. Nah, ini Allah di sini jelas mengatakan para jamaah, Allah siksa mereka karena dosa-dosa mereka. Jadi Allah nggak mungkin berbuat zalim. Allah sebutkan alasannya kenapa manusia itu disiksa, karena dosanya. Baik mereka yang pada puncak dosa itu kufur, ataupun sekalipun orang yang beriman yang banyak dosanya. Maka orang beriman itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka akan disiksa tergantung kadar dosanya. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Karena kaidahnya orang punya dosa pasti disiksa. Kalau Allah nggak ampuni berarti pasti dibalas dengan siksaan. Kecuali kalau Allah ampuni. Dan diampuni syaratnya apa? Di antaranya adalah kalau Allah rahmati kita dan usaha kita adalah dengan kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang di alam kubur demikian. Orang beriman dihindarkan dari azab. Tapi orang beriman yang membawa dosa, mereka disiksa oleh Allah tergantung kadar dosanya. Jadi bisa jadi misalnya di alam kuburnya 100 tahun, kadar dosanya ya diadabnya 50 tahun, bisa jadi seperti itu.
Jadi nanti akan diberhentikan jika memang kadar dosanya sampai kadar tertentu. Enggak sebagaimana orang kafir yang sampai hari dibangkitkan maka terus dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang disampaikan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kondisi orang beriman berbeda dengan kondisi orang-orang kafir. Fa'akhadahumullah bidzunubihim, Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksanya. Baik jemaah azanillahu wa yakum ajmain, insyaallah nanti akan disampaikan faedah-faedah ayat yang kita petik dari dua ayat ini. Sebagai penutup sekali lagi kami ingin ingatkan ya tentang tema kita pada malam hari ini, harta dan anak-anak tidaklah berguna, dan itu Allah tegaskan juga dalam ayat lain, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran. Maka akan bermanfaat harta yang pernah dia sedekahkan, harta yang pernah dia hadiahkan, harta yang pernah dia berikan, harta yang dia pernah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat. Demikian pula doa-doa orang-orang atau anak-anak solehnya. Dia mendoakan anak-anak soleh ketika orang tuanya meninggal, mendoakan orang tuanya, maka bermanfaat. Tapi kalau kafir, kalau tidak membawa hati yang selamat, maka tidak bermanfaat. Dan ikhwani fi din azani Allahu yakum, lihat banyak para asatidz kibar mengingatkan kepada kita semuanya, harta barangkali menjadi kejayaan bagi kita ketika kita punya harta. Tapi lihat, ketika hari di mana harta itu dihilangkan sama Allah, maka orang itu akan menjauh dari kita. Benar Pak? Jadi kalaupun itu orang-orang mendekati kita, berarti mungkin ada maunya. Makanya ketika saya membaca ayat-ayat tentang ini Pak, saya nggak mau menghargai orang itu karena hartanya, nggak mau Pak. Kalau saya dekat sama orang nggak mau karena hartanya, nggak mau. Berusaha begitu Pak. Jadi bukan karena kayanya atau tidaknya, enggak. Ada kebaikan, dia punya semangat dalam beramal. Nah, itu yang kita dekat, sama-sama saling memberikan pengaruh yang baik. Tetapi kalau kaya tapi buruk, yang nggak punya kebaikan dalam beragama, dalam amal soleh, maka untuk apa? Akan memberikan kita yang justru diwarnai, kita yang justru akan dipengaruhi. Dan memang manusia demikian jemaah azanillahu yakum. Berbeda dengan ketika Allah memberikan ilmu Pak. Lihat, orang yang berilmu sekalipun miskin maka dibutuhkan, betul nggak Pak? Karena Allah mengangkat orang itu dengan apa? Dengan ilmu. Kalau Allah mengangkat orang itu dengan harta, maka Qarun sudah menjadi orang besar, tapi Allah tenggelamkan dengan hartanya. Fir'aun pun demikian, dan lain sebagainya. Jadi orang itu dilihat dari apanya? Dari amalnya. Hati Allah yang tahu, tapi yang terlihat dari amalnya. Baik si kaya, si miskin, semuanya sama saja. Yang menjadikan dia berbeda adalah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya. Dan sebagai wujud bukti saya, maaf ya, bukan berarti saya sok suci, sok-sokan gak mau dihormati, enggak Pak. Ketika ya, karena saya ada beberapa rekening, ada rekening pondok ya, jadi kekumpul uang, disangkanya uang saya semua gitu ya, disangkanya jadi banyak, maka punya rekening khusus kan begitu, dikasih pelayanan khusus Pak. Orang kalau punya rekening khusus kasih pelayanan khusus, itu hati saya nggak terima sebetulnya Pak ya, tanpa perlu antri. Wah pokoknya luar biasa lah. Ada yang bisa dibantu Pak, bahkan dijamu. Orang kalau orang, maaf ya, orang yang reguler gitu Pak ya, orang yang ekonomi ya ngantri dan lain-lain. Maka benar, orang itu kalau dihormati karena hartanya, berarti karena kebutuhan, bukan karena Allah yang menanamkan rasa pengagungan, rasa penghormatan dalam hati hamba orang lain kepada dirinya, bukan. Ingat baik-baik itu Pak, Allah tidak menanamkan rasa pengagungan, rasa penghormatan di dalam hati orang lain untuk kita, bukan. Tetapi karena ada kebutuhan. Berbeda dengan orang yang punya ilmu.
orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, maka Allah akan tanamkan di hati para hambanya untuk mencintai orang-orang saleh tersebut sekalipun dia tidak punya apa-apa. Dan realita menjadi bukti nyata akan hal ini. Betul nggak Pak? Ada orang susah, usang, lusuh, tapi karena dia berilmu, dia baik, dia soleh, banyak orang-orang butuh kepada dia. Banyak orang-orang cari dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya dengan ilmu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini Al-Qur'anul Karim segelintir kaum, dan Allah merendahkan dengan kitab ini juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala hiasi kita dengan amal saleh, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita miliki, baik itu sedikit maupun banyak, adalah ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang menghantarkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.